Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita kembali mendapatkan nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi sehat sempat mudah untuk bisa kembali bertolakul ilmi, menambah pemahaman, wawasan dan juga kemantapan di dalam agama kita. Kemudian alhamdulillahirabbil kita juga akan lanjutkan pembacaan kitab Kasifatus Sajjah Syarhis Syaikh Al-Alim Al-Fadhil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi ala Safinatin Najah fi Usuluddin wal Fiqhi rahimahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi keberkahan, ampunan dan juga ridho kepada beliau, para guru beliau, murid-murid beliau pada sampai kepada kita di sore hari ini yang mempelajari kitab beliau rahimahullah ta'ala. Melanjutkan apa yang telah kita sampaikan. Setelah pembukaan kitab ini kita sampaikan dari basmalah, kemudian hamdalah, kemudian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatimin nabiyyin, penutup para nabi dan para rasul. Dan wa alihi, kita kemarin sudah bahas juga tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dimaksud dengan alun, yaitu ahlun, keluarga. Yang dimaksud dari keluarga adalah satu, semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah nasab dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mengucapkan sholawat dengan mengatakan wa alihi wassohbihi, maka kata alun itu sudah mewakili semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassohbi, dan kita kemarin sudah membahas tentang sahabat. Siapa sahabat itu? Mereka adalah orang-orang yang membersamai, ketemu, berkomunikasi, bisa melihat, bisa belajar atau tidak, ya, semasa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik mereka orang dewasa, laki-laki, perempuan, anak-anak, atau orang yang mempunyai kesempurnaan indera, bahkan yang tidak sempurna indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sahabiah senior Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ada sahabat senior Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada juga anak-anak yang sudah beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kemenakan beliau sendiri, Ali bin Abi Thalib, ya, karramallahu wajhah. Juga ada beberapa pemuda, ya, yang sudah, ya, menyatakan keimanan dan Islamnya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh sahabat pada masa Nabi, dari yang dekat sampai yang paling jauh, diperkirakan oleh para peneliti, mereka mengatakan jumlah mereka semua adalah kurang lebih 1 juta orang, radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau kita mengucapkan nama ar-rasul, yaitu para malaikat atau hirin yang mereka adalah suci dalam kondisi disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biasakan kita menambahkan doa di belakangnya dengan alaihissalam, Jibril alaihissalam, ya, terus Mikail alaihissalam, terus Israil alaihissalam, dan seterusnya. Maka ketika kita mengucapkan nama-nama para nabi, juga disunahkan mendoakan kepada para nabi tersebut dengan taslim, yaitu alaihissalam. Sedangkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memuliakan dengan membedakan atas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholawat, ya, dengan predikat atau doa yang disandangkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun para sahabat, mereka bergelar atau menyandang doa yang memang dinisbatkan kepada mereka semua dengan kata ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mengetahui ada salah nama yang kita sebut dan kita faham bahwa nama tersebut adalah nama seorang sahabat, maka sunnah bagi kita untuk menambah doa di belakang nama tersebut dengan radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu. Ada sahabat yang pasti kita kenal semua, Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Al-Khattab, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Maka ketika kita menyebut nama yang banyak dari para sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ketika kita menyebut para tabi'in, atba'ut tabi'in dan juga orang-orang soleh, kita juga disunahkan untuk mendoakan mereka semua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita. Maka baik kita mengatakan kepada mereka rahimahullahu ta'ala, hafidhahullahu ta'ala, barakallahu alaihi, barakallahu fihi, dan semua yang berkenaan dengan doa kebaikan kepada para orang-orang soleh yang memang ya dianugerahi kesolehan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pembukaan kitab ini disempurnakan dengan tabrik, yaitu melepas diri dari keangkuhan dan rasa mampu seorang penulis untuk bisa mencatat dan menorehkan tintanya di kitab yang sangat istimewa ini, yang panjang lebar ini, dengan perkataan beliau pengarang kitab ini, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Dengan demikian, seorang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, artinya dia sangat faham bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan sedikit pun kecuali mendapatkan pertolongan dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Minhuma fahadi alamatul ikhlas minhu radhiyallahu anhu kama qalahu ba'dhum sahahu amalaka ya bil ikhlas wa sahaha ikhlasaka bi bitabri minal haul wal quwwah. Ini menunjukkan bahwa penulis kitab ini sangat paham bahwa tidak ada kemampuan dan juga daya kecuali pemberian pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan keikhlasan beliau rahimahullah wa taala ketika menggunakan lafaz apa? La haula wala quwata illa billah itu bahasa singkatnya apa? Hauqalah ya. Lafaz hauqalah sebagai bentuk tabri, membebaskan diri dari rasa mampu, rasa memiliki, rasa lebih dari apa yang disandang oleh makhluk Allah yang lain. Maka semua kemampuan, semua upaya yang diupayakan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk keikhlasan dalam rangka penulisan kitab ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab ini, fahadhihi alamatul ikhlas minhu radhiyallahu anhu. Maka ini adalah tanda-tanda keikhlasan pengarang kitab ini, semoga Allah meridhoinya. Kama qala ba'dhum sahaha amalaka bil ikhlas. Sebagaimana ada sebagian dari manusia mengatakan, semoga Allah memperbaiki amalmu dengan ikhlas. Wa sahaha ikhlasaka bitabri minal haul wal quwwah. Dan memperbaiki keikhlasanmu dengan berlepas diri dari daya dan upaya atas kemampuan pribadi. Nah, ini seorang yang betul-betul faqih, paham di bidang akidah, betapa beliau rahimahullah ta'ala melepaskan diri dari semua
kemampuan dan juga daya upaya untuk bisa mengarang kitab ini sampai selesai. Maka ini adalah tanda keikhlasan beliau, dan itu seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, Allah memperbaiki amal kita dengan ikhlas, dan ikhlas itu diperbaiki dengan tabrik dari haul dan quwwah tadi. Maka ketika kita mengucapkan perkataan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ay la haula an maksiatillah illa billah wala quwata ala taatillahi illa biaunillah. Ini adalah yang dimaksud dari hauqalah yang kita sebut tadi, bahwasanya seorang harus memahamkan dirinya ketika mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang dimaksud dengan perkataan tersebut adalah kita tidak mampu bergeser, menghindari atau menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali atas pertolongan Allah. Wala quwata ala taatillah, dan juga kita juga tidak mempunyai kemampuan untuk taat kepada Allah juga kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita benar-benar tahu apa yang dimaksud dari ucapan-ucapan doa dan juga ucapan-ucapan yang masruh di dalam syariat, disyariatkan, maka kita akan betul-betul paham bahwa diri kita tidak ada apa-apanya, sedangkan semua yang ada pada diri kita murni pemberian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dihadapkan dengan berbagai kemaksiatan yang sudah ada di depan mata, baik kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggeser posisi kita, menggerakkan hati kita untuk meninggalkan kemaksiatan dan menjauhkan badan kita dari tempat-tempat yang dominan dengan maksiat tadi, kecuali atas pertolongan Allah. Karena banyak ya orang yang niat saja mau memperbaiki, ketika di suatu tempat yang di sana dominan keburukannya, itu cenderung tertular keburukannya, dan itu tidak sedikit ya. Jadi ya jajal tak melu-melu dakwah, melu-melu ngelingake sedulur-sedulur sing podo lali ya. Ya sehari dia dakwah, 2 hari dia menasehati, 3 hari ikut duduk bersama mereka, 4 hari sudah merasa nyaman ketika duduk bersama mereka. Seminggunya dia sudah menganggap biasa tindakan orang-orang di sekitarnya, dan mungkin beberapa hari kemudian dia melakukan kemaksiatan yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau tidak ada kemampuan, dilarang Pak, berteman dengan orang yang kurang baik atau menempati tempat-tempat yang tidak baik. Kita punya satu teman ya, kita apresiasi dari dulu sampai sekarang masih bertahan kebaikannya, walaupun di lokasi yang luar biasa ya. Kita kalau masuk ke sana itu pasti wow ya, pasti tercengang ya. Tapi beliau betah, dalam tadi betah ini ya terpaksa gitu ya, karena sudah ada beberapa etikat keluar dari tempat tersebut. Qadarullah, Allah belum memberikan izin dan takdirnya kepada beliau, sehingga sampai sekarang masih menempati posisi yang sebagaimana dulu. Maka ketika tidak bisa mewarnai, jangan sampai ikut bermaksiat. Dan apabila ada orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa merubah suasana, lingkungan, kondisi kemaksiatan menjadi ketaatan, maka hukumnya haram berpindah dari tempat seperti itu karena manfaat. Tapi kalau sudah nggak mampu bertempat di situ, haram ya. Kita tahu di sekitar kita itu sudah nggak kondusif ya. Semua kemaksiatan dilakukan oleh lingkungan kita, dan kita nggak bisa merubah, maka kita harus keluar.
Tapi kalau kita bisa ya punya power, punya wibawa, punya kemampuan untuk berdakwah dan merubah, maka tinggal di sana itu wajib. Ya. Nah, yang belum mempunyai tempat yang seperti itu haram masuk ke lokasi seperti itu. Ya, jadi kalau kita sudah baik-baik saja, terus punya ngenang-ngenang, kita ini manggon ning kono iso dakwah, itu malah haram. Kenapa? Bisa jadi kita tidak diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kasus ya, semenjak Sayyidina Abu Bakar dengan diperintahkannya Rajal an-Unfuah untuk berdakwah kepada Musailamatul Kadzdzab, ya pertama pengen dakwah, akhirnya kepencut ya, memusuhi Islam dan seterusnya. Dan banyak lagi kisah-kisah yang kita bisa ambil faedahnya ketika kita betul-betul ya tidak mempunyai daya dan kekuatan kecuali dari Allah, kita akan sadar bahwa diberinya kita kesempatan untuk meninggalkan satu kemaksiatan murni itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terlalu pede kalau kita bisa sholat berjamaah, lalu bisa taat kepada Allah dalam kebanyakan aktivitas keseharian kita. Itu tidak ada lain adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bab ini banyak ya para ulama mengatakan, dan salah satunya qala Ibnu Abi Dunya bisanadihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala man qala kullu yaumin maaf ini bawahnya ya. Qala ulama radhiyallahu anhum i'lam annahu la yusabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan. Khilafil Qur'an fa yusabu qari'uhu mutlaqan. Ya. Dikatakan oleh para ulama, apabila orang mengucapkan zikir dan dia tidak mengetahui maksud dari zikir yang diucapkan, maka tidak dipahalai. Ya, selama ini kita mungkin banyak yang lengah ya, sudah berzikir mengucapkan kalimat thayyibah ya, sampai banyak sampai tidak terhitung ya itemnya dan jumlah perkaliannya. Ternyata kita tidak tahu maksudnya. Yang seperti itu tidak dipahalai. Maka kita wajib mengetahui makna dari zikir yang kita baca walau ijmalan, walau global. Subhanallah. Oh, maksudnya mensucikan Allah. Cuman itu saja. Allahu Akbar. Oh, kalimat ini maksudnya ngagungake Allah. Cuman seperti itu aja, itu sudah termasuk mengetahui maknanya. Nah, ahsan kalau kita sudah belajar banyak tentang kosakata bahasa Arab, pasti kita akan bisa mendapati makna yang lebih bagus dari hanya sekedar global dari kalimat yang kita ucapkan. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan kecuali hanya dengan Allah atau karena Allah. Maka ketika kita mengucapkan ya kalimat-kalimat tadi dengan mengetahui maknanya walaupun secara global, kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita ucapkan, juga mendapatkan pahala dari kalimat yang kita lafadzkan tadi. Berbeda dengan Quran. Quran itu kita tahu maknanya atau tidak, ketika kita membaca otomatis berpahala mutlak. Nah, ini bedanya antara zikir dengan ayat. Ya, maka kata ulama ini jumhur ya, sebaik-baik zikir di akhir zaman ini adalah tilawah Quran. Karena kadang kita terbatas ya. Wirid opo, terus maksudnya piye, carane koyo opo, itu terbatas kita. Kadang-kadang kita nggak ketemu guru, kadang-kadang kita nggak mendapatkan informasi.
Maka kalau kita sudah mempelajari cara membaca Al-Quran, dan itulah wirid yang paling bagus di akhir zaman. Karena ketika kita terbata-bata pun tetap berpahala. Lancar dilipatkan 10. Membaca Al-Quran dengan kondisi berwudu dilipat gandakan 25 kali. Lancar 10, bacanya pakai wudu 25 kali. Pakai wudu lancar ya 50 kali lipat. Kok dibaca dalam sholat dilipatkan 100 kali. Makanya para hufad itu punya obsesi sama dari mereka itu sama. Pengen menghatamkan hafalannya di dalam sholat. Karena 1:100. Kalau sholat pakai wudu enggak, Pak? Otomatis kalau nggak wudu kan nggak sah sholatnya ya. Sholat itu pakai wudu, pakai tata tertib, pakai syarat dan rukun ya, pakai gerakan. Maka seluruh para penghafal Quran obsesinya sama, ingin menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya di dalam sholat. Maka banyak kita dapati Bapak Ibu sekalian, para hufad itu kalau sholat takbir, terus Fatihah, setelah Fatihah duduk. Kenapa? Kepingin banyak-banyak membaca surat di dalam sholatnya. Kalau berdiri kan terbatas ya, kakinya kram, semuten, sakit, maka memilih duduk. Nah, cara duduk nanti nggak boleh sembarangan. Cara duduk itu yang boleh dalam sholat adalah cara duduk yang syar'i. Ada tawaruk, ada apa lagi? Tawaruk, terus iftiros, ada iktina. Iktina itu yang jinjit semua gini ya, dua-duanya diberdirikan. Nah, itu iktina ya. Nah, seperti itu. Maka duduknya seperti itu, atau taruh bersila itu boleh. Sholat sudah berdiri sampai Fatihah selesai, baca suratnya, duduk dengan taruh ya, bersila. Sampai nanti ayat yang diinginkan sudah selesai, kita kembali berdiri, lalu rukuk, sujud, lalu berdiri lagi. Nah, di suratnya boleh duduk lagi. Ini kenapa para sahabat dulu kalau sholat betah-betah, ya, bukan cuman berdirinya, duduknya juga betah. Ya. Nanti kita punya satu kisah ya, ada anak dari seorang sahabat yang sejak kecil itu sudah dibangunkan untuk qiyamul lail. Kata beliau, bangun, ini sudah jam 12. Terus saya harus ngapain, ayah? Sudah, kamu mau main, kamu mau apa? Pokoknya kalau jam 12 sampai subuh nanti nggak boleh tidur. Nah, nanti kalau sudah punya pengertian dan tidak terbiasa, sudah terbiasa nggak kantuk, dia akan mulai, Pak. Tengah malam itu belajar, tengah malam itu mengerjakan sunnah-sunnah, baca Al-Quran, sholat, ya, sampai ya anak kecil ini nanti ketika dewasanya termasuk ulama sahabat. Jadi sahabat itu sudah istimewa ya, dan dia termasuk ulamanya sahabat. Nah, kita dewi kadang-kadang ya jam setengah 12 baru mapan tidur. Nah, terus bangunnya kapan? Maka Masya Allah ya. Maka tadi la haula wala quwata illa billah, kita harus tahu maknanya. Apa makna dari la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya untuk menghindari kemaksiatan kecuali dari Allah, dan tidak ada kekuatan untuk mentaati Allah kecuali dari Allah. Paham ya? Ya. Taqwalah itu artinya tidak ada daya menghindari kemaksiatan kecuali atas pertolongan Allah atau dari Allah, dan tidak ada kemampuan, kekuatan untuk taat kepada Allah kecuali juga atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang menjadi pedoman bagi kita semua. Saya katakan tadi sama Pak Tri, ilmu itu rizki. Kadang yang penting-penting ini kan nggak banyak yang dapat gitu maksudnya. Padahal ini penting, Pak. Sekali kita nggak tahu, oh kalau zikir itu harus tahu global maknanya, ya kita nggak pernah ingin cari tahu. Ketika kita nggak pernah ingin cari tahu, ya zikir kita
sia-sia. Dan berapa banyak orang yang hidupnya sia-sia. Nah, makanya ilmu itu apa? Rezeki. Ya. Nah, sampai di sini kita akan lanjutkan bahwasanya ya la haula la tahawal anil maksiatillah illa billah wala quwwah ala taatillah illa bi aunillah ya. Semua para mufasir mengatakan seperti itu. Ini yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung disampaikan dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan hauqalah ya. Kata-kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fil hadis ya wa fi hadisil mi'raj lamma ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ibrahim alaihi salam jalisan inda babil jannah ala kursi min zabarjud ahdar. Qala li Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mur ummataka fal tukassir min gharasil jannah fa inna ardaha thayyibah wasi'ah. Faqala wa ma gharasul jannah faqala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Isra Mi'raj, salah satu yang disabdakan beliau adalah pertemuan beliau dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan Nabi Ibrahim, mur ummataka fal tukassir min ghorosil jannah. Wahai Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga. Fa inna ardaha thayyibah wasi'ah, karena tanah di surga itu sangat subur dan luas. Semua yang mempunyai orientasi pertanian, ono kabar ning kono tanahe apik, luas, terus mesti tulus panene, itu pasti bersemangat. Maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diperintahkan oleh ayahanda kita yaitu Ibrahim alaihissalam untuk memperbanyak tanaman di surga. Kalau kita yakin sudah bersahadat, lalu memperbaiki keimanan dengan amal yang menjadi takwa, pasti kita akan optimis kita masuk surga. Dan tidaklah di dalam surga nanti fasilitasnya terpenuhi kecuali ada aksesoris yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hasil jerih payah kita selama di dunia. Di surga itu sudah sempurna, Pak. Tapi Allah berkenan memberi aksesoris. Kaya wae dhewe nek weruh kanca numpak kendaraan, numpak mobil terus ana aksesoris kita tertarik. Tukune ning ndi sih, Ndak? Regane piro? Ketok enek dipasang kok ketok tambah manis. Nah, ketika Nabi sadar bahwa aksesoris yang disematkan di fasilitas surga nanti adalah upaya dari para umatnya nanti di dunia, maka Nabi mendengarkan kata-kata Bapak yaitu Ibrahim alaihissalam tadi. Ketika beliau mengatakan mur ummataka fal tukassir ya bi ghorosil jannah, maka beliau antusias dan menanyakan, apa sih tanaman surga itu, begitu ya. Maka dijawab ya, ma ghorosul jannah, faqala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi salah satu yang bisa menjadikan pekarangan kita di surga nanti itu asri, sejuk, nyaman ketika dipandang mata, itu adalah tanaman-tanaman yang sudah mulai kita tanam semenjak kita di dunia. Apa tanaman tersebut? Perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kira-kira tidak usah dihafalkan kan? Ya, sudah hafal semua ya. Alhamdulillah. Ya, yang angel kuwi ngulinakake. Jadi kita hafal itu mudah. Atau ini manfaat, ayo dihafal. Dihafal 1 menit 2 menit selesai. Hafalan kita sudah penuh ya. Downloadan kita sudah penuh. Yang kita kadang-kadang lemah itu di aplikasi, di pembiasaan. Nah, ada ini Pak, satu hadis ya dari
Waqala al-Qulyubi fi Syarhil Mi'raj faedah ruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man masa ini di bawahnya lagi ya. Di bawahnya lagi ya, dari ulama ya, yaitu Ibnu Abi Dunya bisa nadi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa mengucapkan kulla yaumin, setiap harinya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marrah, 100 kali, lam yusibhu, tidak akan pernah tertimpa atasnya, fakrun abadan, kekurangan selamanya. Jadi kalau kita merasa kurang itu tidak ada obatnya, Pak. Tapi kalau dicukupi oleh Allah itu insya Allah. Bagaimana caranya? Membaca hauqalah sebanyak 100 kali. Ketika satu hari, kalau memang mau ringan ya, pada sholat maktubah, setiap sholat wajib ya 1/5, berarti 20. Setiap sholat setelahnya kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 20 kali, maka sampai isya kita sudah membacanya 100 kali. Tapi kalau mau didahulukan di awal waktu, yaitu di waktu pagi, disamakan atau diiringkan dengan zikir-zikir pagi, kata atau kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kalau dibaca 100 kali itu tidak sampai 10 menit. Nah, kalau kita pakai detikan aja ya, la haula wala quwata illa billah, mungkin 1 detik. Nah, 1 detik nepeng 1 berapa? Enggak ada 2 menit kan? 1 menit 60 detik itu. Oh, muncul ini berarti 122 menit itu kan. Kalau konsisten, tapi biasanya kan rodo ngantuk sithik, terus rodo ora fokus. Nah, itu nanti yang bikin lama itu ya. Mau wis piro sih dihitung lagi. Nah, seperti itu ya. Maka kalau punya alat penghitung yang di jari itu juga efektif ya. Ketika kita mau beraktivitas sambil ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk hauqalah di sini, maka kita bisa menghitung dengan alat bantu tadi yang diletakkan di jari, dan kita bisa beraktivitas ya, berangkat kerja, menyiapkan sesuatu atau aktivitas pagi lainnya, sehingga kita terpenuhi kuota 100 hauqalahnya, dan apa yang menjadi kebutuhan prepare kita selesai di pagi hari itu juga ya. Ini bukan riak ya, semoga Allah menjauhkan dari riak. Saya berlatih setiap hari itu dengan jauhar itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, astagfirullah wa atubu ilaih. Setiap item 100 kali itu tidak sampai setengah jam. Berarti kalau ini 6 item kali 100, 600, tidak sampai setengah jam. Dan itu dibikin santai ya, jalan pagi, so ketemu koncone, so weruh pemandangan, itu nggak sampai setengah jam. Kalau digabung dengan wirid pagi yang al-maksurat ya mungkin 1 jam sudah selesai. Kalau mau duduk ya terserah, kalau tidak bisa duduk boleh kok ya, kita sambil ya beraktivitas. Yang penting tadi istiqomah di dalam apa yang sudah kita amalkan. Kita tahu ilmunya. Oh, la haula wala quwata illa billah itu tanaman surga. Dan ketika kita membacanya 100 kali, Allah akan mencukupi dari kefakiran. Kalau merasa butuh itu tidak ada obatnya tadi, Pak. Itu namanya tomak ya. Nah, bisanya dengan apa? Dengan dilatih menjadi qanaah. Tapi insya Allah kalau kita lafadzkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tadi 100 kali, Allah tidak akan pernah menjadikan kita fakir. Ya. Tidak akan menjadikan kita fakir. Nah, maka semua dari wirid, zikir, seyogyanya kita mengetahui ya
apa maknanya secara global minimal, kalau bisa terperinci lebih baik. Maka ketika kita mengetahuinya, satu berpahala, kedua mendapatkan manfaat dari apa yang kita ucapkan tadi, dan pastinya lebih utama. Berbeda dengan apa tadi? Al-Quran. Kalau Al-Quran tahu atau tidak tahu dari maknanya, pasti mendapatkan pahala dari apa yang dibacanya tadi. Sampai di kalimat ini mungkin ada yang perlu diulang atau ditambah keterangannya. Silakan. Kalau semisal yang 100 kali itu dicicil bagi 50, siang 50. Ya enggak apa-apa. Tadi kan saya juga pakai solusi itu ya. Enggak, pakai solusi setiap sholat wajib. Kalau setiap sholat wajib berarti jatuhnya malah 20 enggak 50 ya. Jadi kalau kita memang latihan, sifatnya latihan itu kan enggak ada batasnya jam antara satu. Ya. Satu hari itu dari terbenam matahari sampai terbenam lagi. Maka kalau kita mau hitung satu hari itu per sholat 5 waktu, ya berarti dari subuh sampai isya kan. Nah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau mau pagi selesai atau pagi dicicil separuh nanti siang separuh, ya itu juga tidak ada masalah. Semua latihan menuju kepada kemampuan yang maksimal tadi tidak ada masalah. Ya, untuk mau 10 sih ketok nengilat ki angel dhewe lah haula wala quwata billah masalahnya. Kalau satu kalimat itu masih bisa tertib. Nanti kalau sudah 10 lebih itu kayak keseleo Pak lidah kita. Maka pembiasaannya tadi ya, dari bilangan kecil dulu nggak apa-apa. 10, nanti 20, nanti 30. Ya, seperti itu. Nah, semoga kita diberi kemampuan untuk bisa mengamalkan hauqalah ini ya 100 kali minimal insya Allah. Ada yang lain? Itu yang mengenai hidup itu berarti teman-teman pakai mushaf atau gimana? Ya, kita tadi yang kita bicarakan adalah para penghafal Al-Quran. Dan apabila kita orang yang tidak mempunyai hafalan banyak dari Al-Quran ingin membaca surat di dalam sholat kita, maka boleh memegang mushaf. Jadi ini mushaf ya. Kalau mau sholat ini ditaruh dulu di tempat yang agak tinggi, yang kira-kira nanti kita bisa ambil. Kalau tidak, di bawah, tapi jangan diletakkan seperti ini, tapi diberdirikan. Ya. Kita dulu kulo kualat ya, biasa mushaf gawe sater itu ya. Masya Allah. Kalau Ustadz Mujahid sudah dijewer sama Syarif. Tidak boleh meletakkan mushaf di lantai. Wairu adab, ya. Qillatil adab, tidak punya adab. Nah, maka ketika kita membawa mushaf, ya, itu diletakkan tempat yang tinggi atau diberdirikan. Kalau di bawah harus ada alasnya. Dan kalau membawa nggak boleh begini Pak, begini aja nggak boleh, harus begini langsung ditaruh di dada. Ya, kalau kita sama mushafnya aja nggak ngergani ya, wah itu nanti bisa. Ya, nah maka tadi caranya bagaimana? Siapkan mushaf dulu, dekatkan dengan tempat sholat kita. Kalau ada tempat yang tinggi, kursi, meja kecil atau apa ya yang bisa kita ambil nanti itu baik. Tapi kalau itu nggak ada, diletakkan di bawah, diberdirikan. Kalau tidak ada yang untuk nyandar maka diberi alas, ya, bantal, buku atau sesuatu yang lain, maka Qur'annya diletakkan di paling atas tadi. Kita sholat di sampingnya setelah takbir Fatihah, ya. Maka ketika kita mau membaca boleh dengan posisi berdiri atau duduk tadi. Diambil dulu, dibuka, dibaca. Wah, ini gawe-gawe iki ora ana contone, ada. Contohnya adalah Maula Aisyah radhiyallahu anha, ya, pembantunya Ibunda Aisyah.
itu ketika sholat malam beliau nggak punya hafalan Al-Quran. Maka ketika dia ingin membaca banyak dari ayat Al-Quran, beliau menyiapkan mushaf. Kalau dulu masih lembaran, kalau dulu masih tulang belulang. Kalau tulang belulang nggak boleh karena najis, nggak boleh. Itu pasti tulang-tulang yang hewan-hewan yang halal, unta, sapi, nah itu hewan yang halal. Maka ketika disembelih tulangnya tidak najis. Beberapa ulama mengatakan seperti itu. Kalau safiah najis mutlak. Jadi kulit yang sudah disamak, nah, biasanya itu ya yang daun-daun lontar, terus pelepah kurma. Nah itu biasanya ayat-ayat ditulis di tempat-tempat yang seperti itu sebelum dibukukan di masa siapa? Umar bin Abdul bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pengumpulan dan pelaksanaan tajwid Quran itu dimulai di zaman Umar, disempurnakan di masa Utsman. Ya, maka mushaf yang sempurna disepakati oleh ulama di berbagai penjuru negara itu mushaf Utsmani. Ya, karena ketika Abu Bakar lalu Umar radhiyallahu anhu membukukan Al-Quran dengan dialek Mekah, terjadi pro kontra di luar jazirah. Karena lahnil kaulnya berbeda, gitu ya. Awake dhewe karo wong Derpono logate beda. Wong Derpono karo wong Sumur, Pak, itu logate wis beda maneh. Wong Sumur karo wong Gandon logate wis beda. Wong Gandon karo wong ndi, Pak? Yang agak lor itu Jepiring Weleri yang sana yang pecahan Weleri sih. Rawasari, nah itu beda. Kalau di sini jaran, kalau di Rawasari jaran. Nah, itu lahnul kaul ya. Maka disepakati di masa Utsman. Nah begitu ya caranya ketika kita mau sholat, memperbanyak membaca ayat tapi tidak punya hafalan. Siapkan mushaf di dekat tempat sholat kita, muliakan cara kita meletakkan mushaf tadi. Lalu ketika kita sudah mulai sholat, boleh dibaca dengan berdiri sambil membuka mushaf, atau kalau memang sudah timbul rasa capek, kita boleh duduk sampai ayat yang betul-betul kita ingin berhenti. Ketika sudah selesai, kita tutup, kita letakkan, kita berdiri lagi untuk rukuk. Nah, gitu ya. Ada ilustrasinya bisa ya? Kalau yang disuka dengan sekarang kan ada MMT itu ya Ustaz. Iya ada. MMT yang misalkan panjang 1 meter. Nah misalkan di situ terus boleh seperti itu, atau yang pakai penyangga itu kan ada mushaf yang besar, kalau dari jarak beberapa senti itu bisa dilihat, maka boleh diletakkan di tempat yang untuk menyangga tadi, dan kita boleh membuka ketika sholat, kita boleh membuka, boleh ya kan sebatas saranggean loh, maka tidak harus di depan plek, tapi agak ke kanan atau ke samping kiri. Nah, yang penting bisa dilihat seperti itu. Nah, sholat kok ngetne orang yang tempat sujud, hukumnya piye? Boleh enggak itu sholat kok melihat ke selain tempat sujud? Boleh. Sholat melihat ke tempat sujud hukumnya sunnah. Sunnah pandangan itu melihat ke tempat sujud. Sedangkan ke arah yang lain hukumnya boleh apabila diperlukan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu sholat lalu di depanmu ada ular hitam, bunuhlah. Jadi sholat mata ini loh Pak, rak terima obah ya Pak. Kalau ada orang yang sholat lalu ada orang lain yang akan lewat, maka halangilah. Ini juga obah kan? Berarti awake dhewe kan ngerti, oh gimana lewat gitu. Tahu kita. Yang haram itu melihat ke atas. Itu haram mutlak. Kalau kita sholat kok melihat ke atas, itu lebih baik disambar petir kata hadisnya, daripada menanggung
dosa melihat ke atas tadi. Ya. Jadi kalau kita tahu lewat di depan orang sholat itu dosanya besar, ya kita lebih suka duduk beberapa tahun di depan orang sholat tadi kan. Nah, itu sama. Lisid dari tahrim untuk menekankan keharamannya yang sangat tadi, gitu ya. Jadi kalau mau ilustrasi, ya kalau ini ada meja, ya kita siapkan di sini, gitu ya. Lalu kita sholat. Kalau kita sudah selesai baca Fatihahnya, kita ambil atau kita duduk. Nah, maka kita baca boleh. Cukup, gitu? Silakan. Iya yang memperbanyak ya. Ketika sholat itu di satu, karena kita ngambil kemudian harus itu Iya. Memang di dalam mazhab Syafi'iyah kasratul harokah itu bisa membatalkan sholat. Ya. Dibatasi dengan 3 gerakan yang itu usul. Usul itu dari sendi-sendi. Makanya kalau garuk-garuk itu nggak boleh gini. Tapi ditempel, yang gatel sini itu ditempel gini. Jadi nggak banyak gerak. Juga untuk wanita itu kalau sujud memang didekapkan di sini, Pak. Karena sadyahnya ini nanti kalau gerak-gerak 3 kali bisa batal. Kalau tidak pakai penahannya. Nah, maka itu bedanya laki-laki dan perempuan. Nah, ini maka syariat kita nggak boleh malu gitu ya. Kalau syariat kita nggak boleh malu. Ketika syariat itu ya agak vulgar tidak masalah gitu ya. Nah, berkaitan dengan mazhab Syafi'i tadi, maka kalau kita mempunyai kepentingan yang selain gerakan sholat, karena kalau ya mepet ke jamaah sebelah kanan karena ada ruangannya itu termasuk gerakan sholat. Maju atau mundur ketika berjamaah itu termasuk gerakan sholat. Maka ketika selain itu kita minimalisasikan, ya meminimkan, menyedikitkan gerakan. Kalau itu memang butuh maka boleh. Sebagaimana tadi kalau ada ular lewat bunuh itu kan mesti lebih dari 3. Maka ada kompensasi di bagian-bagian yang kita penting tadi. Maka ketika kita mengambil mushaf, mengambil dari saku atau dari tempat atau membuka tadi, itu ma'fu indas sunnah. Ketika menjalankan sholat-sholat sunnah. Maka kalau sholat wajib, imamnya harus ideal supaya nggak banyak gerak tadi. Betul ya? Iya. Ono sing hafid Ustaz Mujahid sudah hadir, ya sudah Ustaz yang di depan. Kenapa? Ora butuh mushaf begitu loh. Dia nggak banyak butuh gerak. Walaupun kalau ada yang bacaannya bagus dan rekom untuk jadi imam, tetap boleh membuka mushaf tadi. Ya itu kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Cukup. Sudah. Oke. Alhamdulillah kalau tidak ada sedikit demi sedikit ya lama-lama nanti akan banyak pemahaman kita. Sama dengan saya juga terus belajar, terus baharui apa yang menjadi bacaan-bacaan saya sehingga bertambah luas ya nanti wawasan yang kita sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan di Sabtu yang akan datang, insya Allah. Semoga diberi kemudahan dan kemampuan. Kita cukupkan. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.